Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Anggraini dengan NIM 2203210. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ISO 9001. Introduction. ISO atau International Organization for Standardization merupakan sebuah organisasi dunia yang berdiri di Jenewa, Swiss pada tahun 1947. Saat ini ISO beranggotakan kurang lebih 162 negara termasuk Indonesia. Badan atau organisasi ini bekerja dalam melakukan pembuatan peraturan atau standar yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Jadi, lembaga inilah yang bertugas untuk menyeragamkan peraturan dalam industri dunia. Namun, mematuhi standar ISO bukanlah kewajiban bagi semua perusahaan. Hanya saja, fakta di lapangan banyak perusahaan yang dianggap memenuhi kualitas dan dapat bersaing di pasar global jika memiliki sertifikasi ISO. Berikut ada beberapa penjelasan lebih lengkap mengenai ISO dalam yang pertama itu ada sejarah dan tujuan ISO. ISO atau International Organization for Standardization didirikan pada tahun 1947 dengan tujuan untuk menciptakan standar nasional yang dapat diterima secara global. Organisasi ini bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan internasional dengan menyediakan pedoman dan standar yang diperlukan untuk memastikan kualitas, keamanan, efisiensi produk, serta layanan. Dengan adanya standar ISO, diharapkan menjadi harmonisasi antara berbagai negara dalam hal regulasi industri. Yang kedua ada anggota ISO. Saat ini ISO memiliki sekitar 162 negara anggota termasuk Indonesia. Setiap negara anggota diwakili oleh standar nasional yang berperan dalam pengembangan dan berperan standar. Keanggotaan ini memungkinkan kolaborasi yang lebih baik di antara negara-negara untuk menciptakan standar yang relevan dengan kebutuhan global. Dengan partisipasi dari berbagai negara, ISO dapat menciptakan standar yang mencerminkan beragam spesifik dan kebutuhan industri. Yang selanjutnya ada proses pembuatan standar. Proses pembuatan standar ISO melibatkan berbagai tahap melalui dari pengembangan konsep hingga pengesahan final. Proses ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk industri, pemerintah, dan konsumen. Dengan melibatkan berbagai pihak, ISO memastikan bahwa standar yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan kebutuhan industri, tetapi juga memperhatikan aspek keselamatan dan lingkungan. Selanjutnya ada manfaat sertifikat ISO. Sertifikat ISO memberikan banyak manfaat bagi perusahaan termasuk peningkatan efisiensi operasional, penggunaan biaya, dan peningkatan kepuasan pelanggan. Perusahaan yang memiliki sertifikat ISO seringkali dianggap lebih kredibel dan dapat diandalkan sehingga dapat menarik lebih banyak pelanggan. Selain itu, sertifikasi juga membantu perusahaan dalam mengidentifikasi dan mengelola resiko. Selanjutnya ada standar yang tersedia. ISO telah mengembangkan berbagai standar yang mencakup hampir semua aspek industri melalui dari manajemen mutu atau ISO 9001 hingga manajemen lingkungan ISO 14001. Setiap standar dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik industri dan membantu perusahaan dalam meningkatkan kinerja mereka. Dengan adanya berbagai pilihan standar, perusahaan dapat memilih
memilih yang paling sesuai dengan tujuan strategi bisnis mereka. Selanjutnya, tantangan dan penerapan standar. Meskipun sertifikat ISO tidak bersifat wajib, banyak perusahaan yang menghadapi tantangan dalam penerapan. Beberapa tantangan tersebut meliputi biaya sertifikasi, kebutuhan untuk pelatihan karyawan, dan perubahan dalam proses operasional. Namun, dengan dukungan yang tepat dan komitmen dari manajemen, perusahaan dapat mengatasi tantangan ini dan meraih manfaat yang besar bagi sertifikasi ISO. Selanjutnya ada peran ISO dalam globalisasi. Dalam era globalisasi, peran ISO semakin penting. Standar internasional membantu mengurangi hambatan perdagangan dan meningkatkan daya saing perusahaan di pasar global. Dengan mengikuti standar ISO, perusahaan dapat lebih mudah memasuki pasar internasional dan memenuhi masyarakat yang ditetapkan oleh negara lain. Hal ini sangat penting bagi negara berkembang yang ingin meningkatkan ekspor. Secara keseluruhan, ISO memainkan peran krusial dalam menciptakan standar internasional yang mendukung perdagangan dan industri di seluruh dunia. Meskipun tidak wajib, sertifikat ISO memberikan keuntungan kompetitif yang signifikan bagi perusahaan. Dengan mengikuti standar yang ditetapkan oleh ISO, perusahaan dapat meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi global. Selanjutnya ada peningkatan kredibilitas perusahaan dan memberikan jaminan standarisasi standar nasional. Yang pertama ada meningkatkan kredibilitas perusahaan, peningkatan kepercayaan konsumen. Penerapan standar ISO memberikan kredibilitas yang lebih tinggi bagi perusahaan di mata konsumen. Ketika masyarakat mengetahui bahwa perusahaan telah mendapatkan sertifikasi ISO, mereka cenderung merasa lebih percaya untuk menggunakan produk atau layanan yang ditawarkan. Kepercayaan ini sangat penting dalam membangun hubungan jangka panjang antara perusahaan dan konsumen, yang pada akhirnya dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Selanjutnya ada proses sertifikasi yang ketat. Sertifikasi ISO melibatkan proses audit yang ketat, yang dikenal sebagai siklus PDCA atau Plan, Do, Check, Act. Proses ini memastikan bahwa perusahaan tidak hanya memenuhi standar yang diterapkan, tetapi juga berkomitmen untuk melakukan perbaikan keberlanjutan. Setiap lini usaha di perusahaan wajib untuk memasukkan identifikasi dan analisis yang sistematis, sehingga tercipta transparansi dalam setiap langkah operasional. Selanjutnya ada meningkatkan daya saing. Perusahaan yang memiliki sertifikat ISO seringkali memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memilikinya. Hal ini karena sertifikasi menunjukkan bahwa perusahaan berkomitmen terhadap kualitas dan kepuasan pelanggan dalam pasar yang sangat kompetitif. Memiliki kredibilitas didapat menjadi faktor penentu dan penanganan kepercayaan konsumen dan menarik lebih banyak pelanggan. Selanjutnya ada pencegahan penurunan kinerja. Dengan memahami dan menerapkan standar ISO, perusahaan dapat lebih waspada terhadap potensi penurunan kinerja. Melalui siklus PDCA, perusahaan tidak hanya melakukan perbaikan tetapi juga dapat mengidentifikasi masalah awal. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengambil langkah mencegah sebelum masalah tersebut berkembang menjadi isu yang lebih besar, sehingga dapat dihindari kerugiannya. Selanjutnya ada penghematan biaya.
Penerapan standar ISO juga berkontribusi pada penghematan biaya. Dengan adanya proses yang standarisasi, perusahaan dapat mengurangi resiko kegagalan dalam proses produksi. Hal ini tidak hanya mengurangi biaya yang terkait dengan produksi cacat, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Dengan penghematan biaya ini, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya untuk inovasi dan pengembangan lebih lanjut. Yang kedua, ada jaminan kualitas standar internasional. Yang pertama, ada standar internasional yang diterima secara global. Standar ISO dilakukan secara internasional berbagai acuan untuk kualitas dan keselamatan produk. Dengan penerapan standar ini, perusahaan dapat memastikan bahwa produk yang mereka hasilkan memenuhi kriteria yang diharapkan di pasar global. Hal ini sangat penting bagi perusahaan yang ingin memperluas pasar mereka ke luar negeri atau bersaing di tingkat internasional. Selanjutnya, ada komitmen terhadap kualitas. Sertifikat ISO menunjukkan bahwa perusahaan memiliki komitmen yang kuat terhadap kualitas. Proses sertifikat yang ketat memaksa perusahaan untuk menetapkan dan mempertahankan standar tinggi dalam setiap aspek operasional. Dengan demikian, produk atau layanan yang dihasilkan akan lebih konsisten dan dapat diandalkan, yang pada gilirannya meningkatkan kepuasan konsumen. Yang selanjutnya ada pembangunan keberlanjutan. Sertifikasi ISO tidak hanya berfungsi sebagai simbol kualitas, tetapi juga sebagai pendorong bagi pengembangan keberlanjutan. Perusahaan yang menerapkan standar ini diharapkan untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan. Ini menciptakan budaya inovasi di dalam perusahaan, di mana setiap karyawan didorong untuk berkontribusi pada peningkatan kualitas. Selanjutnya ada mengurangi resiko dan ketidakpastian. Dengan mengikuti standar ISO, perusahaan dapat mengurangi resiko dan ketidakpastian yang terkait dengan produk dan layanan mereka. Standar yang jelas membantu dalam mengidentifikasi parameter kualitas diharapkan, sehingga memungkinkan kesalahan atau produk cacat. Ini sangat penting dalam mempertahankan reputasi perusahaan dan kepercayaan konsumen. Selanjutnya ada peningkatan reputasi perusahaan. Perusahaan yang memiliki sertifikasi ISO seringkali mengalami peningkatan reputasi di pasar. Kredibilitas yang diperoleh dari sertifikasi ini dapat berfungsi sebagai alat pemasaran efektif, menarik perhatian pelanggan baru dan mitra bisnis. Sebagai hasilnya, perusahaan tidak hanya meningkatkan penjualan, tetapi juga membangun hubungan yang lebih kuat dengan pemangku kepentingan di seluruh dunia. Yang ketiga ada efisiensi biaya, pengangguran resiko kerugian. Pengurangan resiko kerugian. Penerapan standar ISO membantu perusahaan dalam mengidentifikasi dan mengadaptasi potensi kerugian, baik yang berkaitan dengan kecelakaan kerja maupun kegagalan produksi. Dengan adanya prosedur yang jelas dan terstandarisasi, perusahaan dapat mencegah masalah sebelum terjadi sehingga mengurangi resiko finansial yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada optimalisasi proses produksi. ISO mendorong perusahaan untuk mengoptimalisasi setiap proses dalam rantai produksi. Dengan penerapan standar yang telah terbukti efektif, perusahaan dapat mengurangi pemborosan dan peningkatan efisiensi. Proses yang lebih efisien tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga mengurangi biaya operasional secara keseluruhan. Pengolahan sumber daya yang lebih baik. Dengan adanya standar ISO, perusahaan dapat mengelola sumber daya baik manusia maupun material lebih baik. Penggunaan sumber daya yang lebih efisien dapat membantu perusahaan mengurangi pengeluaran dan memaksimalkan output. Ini sangat penting dalam melindungi bisnis yang kompetitif
di mana setiap penghematan biaya yang menjadi keuntungan. Peningkatan kualitas produk. Sertifikasi ISO berfokus pada peningkatan kualitas produk dan layanan dengan standar yang ditetapkan, memungkinkan produk cacat dapat diminimalkan. Hal ini tidak hanya mengurangi biaya yang terkait dengan pengambilan produk, tetapi juga peningkatan kepuasan pelanggan, yang pada akhirnya berdampak positif pada pendapatan perusahaan. Selanjutnya ada proses audit dan yang teratur. Salah satu keunggulan ISO adalah adanya proses audit yang teratur. Audit ini membantu perusahaan untuk mengevaluasi efektivitas sistem manajemen yang diterapkan dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Dengan melakukan audit secara berkala, perusahaan dapat terus-menerus meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Selanjutnya ada penghematan jangka panjang. Efisiensi dalam sertifikasi ISO dianggap sebagai investasi jangka panjang. Meskipun proses awal mungkin memerlukan biaya, penghematan yang dihasilkan dari efisiensi yang lebih baik dan mengurangi risiko yang memberikan manfaat finansial yang signifikan di masa depan. Perusahaan yang menerapkan ISO seringkali menemukan bahwa penghematan biaya memiliki biaya awal sertifikasi. Selanjutnya, mendorong inovasi dengan penerapan standar ISO. Perusahaan didorong untuk terus berinovasi dalam proses dan produk. Inovasi tidak hanya membantu perusahaan untuk tetap relevan di pasar, tetapi juga dapat membuka peluang baru untuk mengurangi biaya dan peningkatan profitabilitas. Inovasi yang berkelanjutan memastikan bahwa perusahaan tetap kompetitif dan efisien. Selanjutnya yang keempat ada memaksimalkan kinerja karyawan. Standarisasi proses kinerja salah satu aspek penting dari penerapan ISO adalah standarisasi proses kerja. Dengan prosedur yang jelas dan teratur, karyawan tahu apa yang diharapkan dari mereka. Standarisasi ini membantu meningkatkan konsistensi dalam kerja, sehingga setiap karyawan dapat berkontribusi secara efektif terhadap tujuan perusahaan. Selanjutnya, peningkatan keterampilan dan pengetahuan. Implementasi ISO seringkali melibatkan pelatihan dan pengambilan karyawan. Dengan pelatihan yang tepat, karyawan dapat memahami pentingnya standar yang ditetapkan dan bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam mencapai tujuan tersebut. Karyawan yang terampil dan berlatih dengan baik cenderung memiliki kinerja yang lebih baik. Selanjutnya ada motivasi dan kepuasan karyawan. Ketika karyawan melihat bahwa perusahaan berkomitmen terhadap kualitas dan standar nasional, mereka merasa bangga menjadi bagian dari organisasi tersebut. Ini mendapat peningkatan motivasi dan kepuasan kerja yang berdampak positif pada produktivitas karyawan yang puas, cenderung lebih loyal dan berkomitmen terhadap perusahaan. Selanjutnya ada penilaian kinerja yang objektif. Dengan adanya standar ISO, perusahaan dapat menggunakan kriteria yang jelas untuk menilai kinerja karyawan. Ini kemudian manajemen untuk memberikan umpan balik yang konstruktif dan berbasis data. Penilaian yang objektif membantu karyawan memahami era yang perlu ditingkatkan dan memberikan panduan untuk pengembangan karir mereka. Selanjutnya ada kolaborasi dan kerjasama tim. Penerapan standar ISO kolaborasi antara berbagai departemen dalam perusahaan dengan tujuan yang sama. Karyawan dari berbagai latar belakang dapat bekerja sama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kerjasama ini menciptakan lingkungan kerja yang lebih dinamis dan produktif. Selanjutnya ada tanggung jawab dan kemandirian. ISO mendorong karyawan untuk mengambil tanggung jawab atas pekerjaan mereka. Dengan adanya standar yang jelas, karyawan merasa lebih berdaya untuk mengambil keputusan yang tepat, mempengaruhi kualitas dan efisiensi. Ini dapat meningkatkan rasa pemilikan terhadap pekerjaan mereka dan mendorong inisiatif.
Selanjutnya ada pengembangan budaya, perbaikan keberlanjutan. Penerapan standar ISO menciptakan budaya perbaikan keberlanjutan di dalam organisasi. Karyawan didorong untuk selalu mencari cara untuk meningkatkan proses dan hasil kerja mereka. Budaya ini tidak hanya meningkatkan kinerja individu, tetapi juga berkontribusi pada kesuksesan keseluruhan perusahaan. Yang kelima ada branding perusahaan, meningkatkan citra perusahaan. Sertifikasi ISO dapat memberikan citra positif bagi perusahaan dengan menunjukkan bahwa perusahaan telah memenuhi standar internasional. Konsumen dan mitra bisnis akan lebih mempercayai kualitas produk dan layanan yang ditawarkan. Ini dapat meningkatkan reputasi perusahaan pasar. Selanjutnya ada pembeda di pasar dalam lingkungan bisnis yang kompetitif. Sertifikasi ISO menjadi faktor pembeda yang signifikan. Perusahaan yang memiliki sertifikasi ini dapat menonjol di antara pesaing yang tidak memilikinya. Ini memberikan nilai tambah yang dapat memberi perhatian konsumen dan mitra bisnis. Selanjutnya ada daya tarik pada investor. Sertifikasi ISO juga dapat menarik minat investor. Investor cenderung lebih percaya pada perusahaan yang memiliki standar kualitas yang diakui secara internasional. Ini dapat membuka peluang untuk mendapatkan pandangan atau kemitraan yang lebih baik yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya ada pemasaran yang efektif. Dengan sertifikasi ISO, perusahaan dapat memanfaatkan trading sebagai bagian dari strategi pemasaran mereka, menggunakan logo ISO dalam materi pemasaran dan promosi dapat meningkatkan daya tarik produk dan layanan. Ini memberikan pesan bahwa perusahaan berkomitmen terhadap kualitas dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada memperluas jangkauan pasar. Perusahaan yang lebih sertifikasi ISO dapat lebih mudah memasuki pasar internasional. Banyak negara dan organisasi mengharuskan produk dan layanan untuk memenuhi standar tertentu sebelum dapat dipasarkan. Sertifikasi ISO membantu perusahaan memenuhi persyaratan ini, memperluas jangkauan pasar mereka. Selanjutnya meningkatkan loyalitas pelanggan. Ketika konsumen mengetahui bahwa suatu perusahaan memiliki sertifikat ISO, mereka lebih cenderung untuk tetap loyal terhadap merek tersebut. Kepercayaan yang digunakan melalui sertifikasi ini dapat menciptakan hubungan jangka panjang antara perusahaan dan pelanggan. Loyalitas pelanggan berdampak positif pada pendapatan dan keberlanjutan perusahaan. Selanjutnya, memperkuat hubungan dengan mitra bisnis. Sertifikasi ISO dapat meningkatkan hubungan perusahaan dengan mitra bisnis, termasuk pemasok dan distributor. Mitra bisnis lebih cenderung untuk bekerja sama dengan perusahaan yang memiliki standar kualitas yang tinggi. Hubungan yang kuat dapat meningkatkan efisiensi rantai pasok dan menciptakan sinergi dalam bisnis. Yang keenam ada memudahkan perdagangan internasional. Harmonisasi standar sertifikasi ISO membantu perusahaan untuk mematuhi standar yang harmonis di berbagai negara. Dengan adanya standar internasional, perusahaan tidak perlu lagi beradaptasi dengan berbagai regulasi lokal yang dapat berbeda-beda. Ini menyederhanakan proses perdagangan internasional dan mengurangi hambatan. Selanjutnya ada meningkatkan daya saing global. Perusahaan yang menerapkan standar ISO memiliki keunggulan kompetitif di pasar global. Sertifikasi ini menunjukkan bahwa produk dan layanan mereka memenuhi standar kualitas internasional. Dengan demikian, perusahaan lebih siap untuk bersaing di tingkat global, menarik pelanggan dari berbagai belahan dunia. Selanjutnya ada memudahkan proses ekspor. Banyak negara mengharuskan produk yang diimpor untuk memenuhi standar tertentu. Dengan memiliki sertifikasi ISO, perusahaan dapat lebih mudah memenuhi persyaratan tersebut, sehingga proses ekspor menjadi lebih lancar. Hal ini dapat mempercepat waktu masuk ke pasar internasional.
Selanjutnya ada meningkatkan kepercayaan pasar internasional. Sertifikasi ISO memberikan jaminan kepada konsumen dan mitra bisnis pasar internasional bahwa produk dan layanan ditawarkan memenuhi standar kualitas yang diakui. Kepercayaan ini sangat penting dalam pembangunan hubungan bisnis yang sukses di tingkat global. Penanganan masalah regulasi. Perdagangan internasional seringkali melibatkan berbagai regulasi dan persyaratan yang kompleks. Dengan sertifikasi ISO, perusahaan dapat lebih siap untuk menangani masalah regulasi yang mungkin muncul. Ini membantu mengurangi resiko dan memastikan kelancaran operasional di pasar internasional. Selanjutnya ada akses ke peluang pasar baru. Sertifikasi ISO membantu peluang bagi perusahaan untuk menjalani pasar baru yang sebelumnya mungkin sulit diakses. Banyak perusahaan dan negara mencari mitra bisnis yang memenuhi standar internasional, dan sertifikasi ISO dapat menjadi kunci untuk memasuki pasar-pasar tersebut. Selanjutnya yang terakhir ada mendorong kolaborasi internasional. Penerapan standar ISO juga mendorong kolaborasi antara perusahaan dari berbagai negara. Dengan memiliki standar yang sama, perusahaan dapat lebih mudah menjalani kemitraan dan kolaborasi yang saling menguntungkan. Kolaborasi ini dapat menciptakan peluang baru dan meningkatkan inovasi di seluruh dunia. Selanjutnya, ISO 9001 adalah standar internasional untuk sistem manajemen mutu atau Quality Management System (QMS), diterbitkan oleh International Organization for Standardization atau ISO, dan bertujuan memastikan bahwa organisasi mampu secara konsisten menyediakan produk atau layanan yang mematuhi kebutuhan pelanggan dan peraturan yang berlaku. Berikut ada penjelasan singkat mengenai tujuan utama ISO 9001. Yang pertama yaitu menjamin kualitas produk dan layanan secara konsisten. ISO 9001 dirancang untuk memastikan bahwa perusahaan dapat menghasilkan produk dan layanan yang mematuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Dengan menerapkan sistem manajemen mutu, perusahaan dapat meningkatkan variasi dalam proses dan hasil, sehingga konsistensi kualitas dapat terjaga. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga mengurangi resiko produk cacat yang dapat merugikan reputasi perusahaan. Selanjutnya yang kedua ada meningkatkan kepuasan pelanggan. Salah satu fokus utama ISO 9001 adalah meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memenuhi dan bahkan melampaui harapan mereka. Melalui penerapan standar yang sistematis, perusahaan dapat lebih memahami kebutuhan dan kelebihan pelanggan, serta mengembangkan produk dan layanan yang sesuai. Kepuasan pelanggan yang tinggi berkontribusi pada loyalitas dan rekomendasi, yang sangat penting untuk pertumbuhan bisnis jangka panjang. Yang ketiga ada meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi. Dengan menerapkan ISO 9001, organisasi dapat mengidentifikasi dan menghilangkan proses yang tidak efisien, serta mengoptimalisasikan penggunaan sumber daya. Proses yang terstandarisasi dan teratur memungkinkan perusahaan untuk lebih efisien, mengurangi waktu dan biaya produksi. Peningkatan efisiensi ini berujung pada produktivitas yang lebih tinggi yang mendukung pencapaian tujuan bisnis secara keseluruhan. Yang keempat ada mendorong perbaikan keberlanjutan atau continuous improvement. ISO 9001 menentukan kepentingan perbaikan keberlanjutan dalam semua aspek organisasi melalui siklus PDAC atau Plan, Do, Check, Act. Perusahaan didorong untuk terus-menerus mengevaluasi dan meningkatkan proses serta sistem manajemen mutu mereka. Komitmen terhadap perbaikan keberlanjutan tidak hanya meningkatkan kinerja organisasi, tetapi juga membantu perusahaan beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pasar dan teknologi. Yang kelima ada memberikan kepercayaan pasar terhadap produk atau jasa perusahaan. Sertifikasi ISO 9001 berfungsi sebagai tanda pengakuan bahwa perusahaan berkomitmen terhadap kualitas dan standar yang tinggi.
Hal ini memberikan kepercayaan tambahan kepada pelanggan dan mitra bisnis mengenai produk dan layanan yang ditawarkan. Kepercayaan ini sangat penting dalam membangun reputasi perusahaan di pasar yang dapat berkontribusi pada peningkatan penjualan dan posisi kompetitif di industri. Selanjutnya ada penjelasan mengenai struktur standar ISO 9001. Yang pertama ada ruang lingkup. Ruang lingkup dalam standar ISO 9001 merupakan batasan dan aplikasi dari sistem manajemen mutu yang akan diterapkan oleh organisasi. Pada bagian ini, organisasi harus menetapkan produk dan layanan termasuk dalam sistem manajemen mutu, serta batasan dan pengecualian yang mungkin ada. Pemantauan ruang lingkup yang jelas membantu organisasi untuk fokus pada area yang paling relevan dan kritis sehingga memaksimalkan aktivitas penerapan standar. Selain itu, ruang lingkup juga mencakup konteks eksternal dan internal yang mempengaruhi kemampuan organisasi dalam mencapai hasil yang diinginkan. Hal ini mencakup analisis terhadap kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, serta fokus-fokus lingkungan yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Dengan memahami ruang lingkup secara menyeluruh, organisasi dapat merencanakan dan mengimplementasikan sistem manajemen mutu secara efektif. Selanjutnya yang kedua ada referensi normal. Referensi normal dalam ISO 9001 mencakup dokumen-dokumen yang dianggap sebagai sumber acuan dalam penerapan standar. Dokumen ini dapat berupa standar lain, pedoman dan referensi yang relevan yang memberikan panduan tambahan bagi organisasi dalam mengimplementasikan sistem manajemen mutu. Memahami referensi normal sangat penting untuk memastikan bahwa semua aspek yang diperlukan untuk mencapai kepatuhan dan efektivitas sistem manajemen mutu telah dipertimbangkan. Referensi normal juga berfungsi sebagai titik rujukan bagi organisasi untuk mengembangkan kebijakan, prosedur, dan praktik sesuai. Dengan menggunakan referensi yang diakui secara internasional, organisasi dapat meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan di pasar, serta meningkatkan bahwa mereka mengikuti praktek terbaik yang dilakukan di industri. Selanjutnya yang ketiga ada istilah dan definisi. Bagian istilah dan definisi dalam ISO 9001 bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas terhadap istilah yang digunakan untuk standar. Ini mencakup istilah teknis dan istilah terkait yang dapat membedakan makna tergantung pada konteksnya. Dengan mengidentifikasi sistem secara jelas, organisasi dapat memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama, sehingga mengurangi resiko kesalahpahaman dalam penerapan standar. Definisi yang jelas juga mampu membantu dalam komunikasi internal dan eksternal. Ketika semua karyawan dan pemangku kepentingan memahami istilah yang digunakan, koordinasi dan kolaborasi antar departemen dapat berjalan lebih lancar. Hal ini pada gilirannya mempengaruhi efektivitas sistem manajemen mutu secara keseluruhan. Yang ketiga ada konteks organisasi. Konteks organisasi dalam ISO 9001 merupakan perusahaan untuk menganalisis faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk mencapai tujuan mutu. Ini termasuk identifikasi pemangku kepentingan, analisis resiko, dan peluang yang ada di lingkungan bisnis. Dengan memahami konteks ini, organisasi dapat merumuskan strategi yang lebih tepat untuk mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Analisis konteks organisasi juga membantu perusahaan untuk menyesuaikan sistem manajemen mutu mereka dengan kondisi pasar yang dinamis. Dalam menghadapi perubahan, baik itu dalam regulasi, teknologi, atau preferensi konsumen, organisasi yang memahami konteks mereka dapat lebih mudah beradaptasi dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Selanjutnya kesimpulan. Selanjutnya kepemimpinan.
Kepemimpinan dalam ISO 9001 menekankan pentingnya peran manajemen puncak dalam menciptakan dan mempertahankan budaya mutu di seluruh organisasi. Manajemen harus menunjukkan komitmen terhadap sistem manajemen mutu dan menyediakan sumber daya yang diperlukan, menetapkan arah strategis dan memastikan bahwa tujuan mutu selaras dengan tujuan bisnis. Kepemimpinan yang kuat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perbaikan keberlanjutan. Selain itu, manajemen juga harus terlibat dalam komunikasi dan keterlibatan karyawan. Dengan melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan dan perbaikan, manajemen dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Keterlibatan ini berkontribusi pada pencapaian tujuan mutu serta menciptakan rasa memiliki terhadap sistem manajemen mutu di antara seluruh karyawan. Selanjutnya yang keenam yaitu perencanaan atau planning. Perencanaan dalam ISO 9001 mencakup penetapan tujuan mutu dan perencanaan untuk pencapaiannya. Organisasi harus menentukan tujuan yang spesifik, terukur, dan realistis serta merumuskan langkah-langkah yang diperlukan untuk pencapaiannya. Perencanaan yang baik membantu organisasi mengarahkan upaya dan sumber daya mereka secara efisien sehingga peningkatan peluang untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selain itu, perencanaan juga mencakup identifikasi resiko dan peluang yang mempengaruhi pencapaian tujuan. Dengan melakukan analisis resiko yang mendalam, organisasi dapat mengembangkan strategi untuk mengatasi tantangan yang mungkin muncul. Ini memastikan bahwa organisasi tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga memiliki rencana kontingensi untuk menghadapi ketidakpastian. Yang ketujuh ada dukungan atau support. Bagi dukungan dalam ISO 9001 mencakup semua sumber yang diperlukan untuk mendukung implementasi seperti manajemen mutu. Ini termasuk penyediaan pelatihan, peralatan, dan infrastruktur yang diperlukan untuk memastikan bahwa karyawan dapat melakukan tugas mereka dengan efektif. Dukungan yang memadai sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi pencapaian tujuan mutu. Selain itu, komunikasi yang efektif juga merupakan bagian dari dukungan. Organisasi perlu memastikan bahwa informasi yang relevan dan penting tersedia bagi semua karyawan. Dengan komunikasi yang jelas dan terbuka, karyawan akan lebih nyaman peran mereka dalam sistem manajemen mutu dan bagaimana mereka dapat berkontribusi terhadap keberhasilan organisasi. Yang ke-8 ada operasi atau operation. Bagi operasi dalam ISO 9001 berfokus pada implementasi dari perencanaan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan mutu. Ini mencakup proses-proses yang diperlukan untuk merancang, menghasilkan, dan mengirim produk atau layanan kepada pelanggan. Organisasi harus memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta mematuhi prosedur yang ada. Selain itu, bagian ini juga mencakup manajemen rantai pasok dan hubungan dengan pemasok. Mengelola operasional seperti efektif memungkinkan organisasi untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang diharapkan oleh pelanggan. Yang ke-9 ada evaluasi kinerja atau performance evaluation. Evaluasi kinerja dalam ISO 9001 mencakup proses pengukuran dan analisis kerja sistem manajemen mutu.
Organisasi harus secara teratur mengevaluasi apakah tujuan mutu telah tercapai dan sejauh mana sistem manajemen mutu berfungsi dengan baik. Dengan pengakuan dan analisis ini, organisasi dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan memastikan bahwa mereka tetap berada di jalur yang benar. Selain itu, evaluasi kerja juga mencakup pengumpulan umpan balik dari pelanggan dan pemangku kepentingan dengan mendengarkan suara pelanggan. Organisasi dapat memahami kekuatan dan kelemahan mereka. Umpan balik ini menjadi dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih efektif dan perbaikan keberlanjutan dalam produk dan pelayanan. Yang ke-10 ada peningkatan atau improvement. Bagi peningkatan dalam ISO 9001 menekankan pentingnya perbaikan keberlanjutan dalam semua aspek sistem manajemen mutu. Organisasi diharapkan untuk mengidentifikasi perencanaan dan melaksanakan tindakan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan umpan balik dari pemangku kepentingan. Peningkatan ini tidak hanya berfokus pada produk dan layanan, tetapi juga pada proses dan sistem yang mendukung. Selanjutnya ada langkah-langkah penerapan ISO 9001 di organisasi atau bisnis. Yang pertama ada komitmen manajemen puncak. Langkah pertama dalam penerapan ISO 9001 adalah mendapatkan komitmen dari manajemen puncak. Dukungan pemimpin sangat penting karena mereka berperan dalam menetapkan visi dan arah strategis organisasi. Manajemen harus menunjukkan komitmen ini dengan menyediakan sumber daya yang diperlukan, penetapan tujuan mutu yang jelas, dan mengkomunikasikan pentingnya sistem manajemen mutu kepada seluruh karyawan. Tanpa dukungan dan keterlibatan manajemen, upaya untuk menerapkan ISO 9001 dapat menghadapi beberapa kendala dan tantangan. Selain itu, manajemen puncak juga bertanggung jawab untuk menciptakan budaya mutu di sebuah organisasi. Ini termasuk mendorong keterlibatan karyawan dalam proses dan memberikan penghargaan bagi mereka yang berkontribusi terhadap pencapaian tujuan mutu. Komitmen yang kuat dari pimpinan yang membantu menciptakan lingkungan yang mendukung perbaikan, keberlanjutan, dan inovasi. Yang kedua ada analisis kesenjangan atau gap analysis. Setelah mendapatkan komitmen dari manajemen, langkah berikutnya adalah melakukan analisis kesenjangan atau gap analysis. Proses ini memberikan perbandingan antara kondisi saat ini di organisasi dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ISO 9001. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi area di mana organisasi belum memenuhi standar yang diperlukan dan menentukan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai kepatuhan. Gap analysis juga membantu organisasi untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem manajemen mutu yang ada. Dengan memahami kesenjangan ini, organisasi dapat merencanakan perbaikan yang diperlukan untuk menyusun strategi untuk meningkatkan kinerja mutu. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa semua aspek yang diperlukan untuk memenuhi standar ISO 9001 telah diidentifikasi dan dianalisis. Yang ketiga ada penyusunan dokumen sistem manajemen mutu. Setelah analisis kesenjangan, langkah selanjutnya adalah penyusunan dokumen sistem manajemen mutu yang mencakup manual mutu, prosedur, dan instruksi kerja. Dokumen yang berfungsi sebagai panduan bagi keseluruhan karyawan dalam menjalankan proses dan memastikan bahwa semua kegiatan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Manual mutu menjelaskan kebijakan mutu organisasi dan kerangka kerja sistem manajemen mutu. Prosedur dan instruksi kerja diberikan rincian yang lebih spesifik
tentang bagaimana tugas harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan mutu. Penyusunan dokumen yang jelas dan mudah dipahami mempermudah implementasi sistem manajemen mutu serta memastikan bahwa semua karyawan memiliki akses ke informasi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik. Yang keempat, ada pelatihan karyawan dan implementasi sistem. Pelatihan karyawan adalah langkah penting dalam penerapan ISO 9001. Karyawan perlu memahami sistem manajemen mutu, tujuan mutu, dan penerapan mereka dalam mencapai tujuan tersebut. Melalui pelatihan, karyawan dapat dilatih untuk mengikuti prosedur dan instruksi kerja yang telah disusun sehingga meningkatkan kemampuan mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut. Implementasi sistem manajemen mutu juga mencakup penerapan prosedur yang telah disusun secara konsisten di seluruh organisasi. Selama fase ini penting untuk melakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan bahwa sistem berfungsi sebagaimana mestinya. Keterlibatan karyawan dalam proses ini sangat penting untuk menciptakan rasa memiliki dan komitmen terhadap sistem manajemen mutu. Yang kelima, ada audit internal. Setelah implementasi sistem, langkah berikutnya adalah melaksanakan audit internal. Audit ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana sistem manajemen mutu telah diterapkan dan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Audit internal membantu organisasi untuk memastikan bahwa semua prosedur diikuti dengan benar dan bahwa sistem manajemen mutu berfungsi secara efektif. Hasil dari audit internal akan memberikan informasi berharga bagi manajemen tentang kinerja sistem manajemen mutu. Dengan melakukan audit secara berkala, organisasi dapat mengidentifikasi masalah dan mengambil tindakan korelatif sebelum masalah tersebut berkembang menjadi isu yang lebih besar. Audit internal juga mendukung budaya perbaikan keberlanjutan di dalam organisasi. Yang keenam, ada tujuan manajemen atau manajemen review. Tinjauan manajemen adalah langkah penting untuk melibatkan evaluasi sistem manajemen mutu oleh manajemen puncak. Dalam tinjauan ini, manajemen akan mempertimbangkan hasil audit internal, umpan balik, pelanggaran, dan kinerja sistem manajemen mutu secara keseluruhan. Tinjauan manajemen bertujuan untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu tetap relevan dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi. Hasil dari tujuan ini dapat digunakan untuk mengambil keputusan strategis dan perencanaan tindakan perbaikan yang diperlukan. Tinjauan manajemen juga membantu memastikan bahwa semua pemangku kepentingan terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan bahwa semua aspek sistem manajemen mutu diperhatikan secara keberlanjutan. Yang ketujuh, ada audit eksternal dan lembaga sertifikat. Langkah terakhir dalam menerapkan ISO 9001 adalah melakukan audit internal oleh lembaga sertifikasi seperti SGS, TUV, atau Sukovindo. Audit ini dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian sistem manajemen mutu organisasi dengan masyarakat ISO 9001. Lembaga seperti akan menilai dokumen proses dan bukti pelaksanaan sistem manajemen mutu secara keseluruhan. Jika organisasi memiliki semua persyaratan, mereka akan menerima sertifikat ISO 9001 yang menjadi bukti komitmen terhadap kualitas dan sistem manajemen mutu yang efektif. Sertifikasi ini juga memberikan kepercayaan kepada pelanggan dan pemangku kepentingan bahwa organisasi beroperasi dengan standar yang diikuti secara internasional. Selain itu, audit eksternal juga memberikan peluang untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif dan perbaikan lebih lanjut. Selanjutnya ada prinsip dasar ISO 9001-2015. Yang pertama, fokus pada pelanggan, memahami dan mematuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, ada kepemimpinan atau leadership,
Pemimpin menetapkan arah, visi, dan lingkungan kerja yang mendukung mutu. Yang ketiga ada keterlibatan orang atau engagement of people. Semua karyawan berperan aktif dalam peningkatan mutu. Yang keempat ada pendekatan proses atau proses approach. Kegiatan dikelola sebagai proses yang saling terkait. Yang kelima ada perbaikan keberlanjutan atau improvement. Mutu selalu ditingkatkan terus-menerus. Yang ketujuh ada pengambilan keputusan berdasarkan bukti atau evidence based decision making. Keputusan didasarkan pada data dan fakta, bukan asumsi. Selanjutnya ada manajemen hubungan atau relationship management, menjaga hubungan baik dengan pemasok, pelanggan, dan pihak terkait. Selanjutnya ada klausul 1 ruang lingkup scope. Manajemen tujuan umum ISO 9001 yaitu untuk memastikan organisasi bisa menghasilkan produk atau layanan yang konsisten, berlaku, dan memuaskan pelanggan. Artinya ISO 9001 berlaku untuk semua jenis organisasi besar kecil, barang atau jasa. Yang kedua ada klausul 2 atau referensi normatif, menjelaskan dokumen acuan resmi yang digunakan untuk memahami isi ISO 9001. Sederhananya ini seperti daftar buku pegangan yang harus diacu agar penerapan tidak salah. Biasanya hanya mengacu pada ISO 9000 yang berisi istilah dan prinsip mutu. Yang ketiga ada klausul 3 istilah dan definisi, berisi pengertian istilah-istilah penting dalam ISO 9001 seperti produk, layanan, konsumen mutu, proses, resiko, dan lain-lain. Tujuannya agar semua orang dalam organisasi memahami makna setelah istilah dengan sama, tidak menafsirkan sendiri-sendiri. Selanjutnya ada klausul 4, konteks organisasi atau context of the organization. Organisasi harus memahami yang pertama, siapa mereka atau visi, misi, tujuan. Yang kedua, lingkungan internal dan eksternal. Yang ketiga, kebutuhan pelanggan dan pihak terkait. Yang keempat, dan menentukan ruang lingkup sistem manajemen mutu. Contoh, usaha susu Baspeturi perlu memahami bahwa tren konsumsi sehat dan peraturan BPOM adalah faktor eksternal penting. Selanjutnya klausul 5 kepemimpinan atau leadership, menekankan peran pemimpin puncak atau top manajemen dalam memberikan arah visi mutu, menetapkan kebijakan mutu, menjamin bahwa semua karyawan terlibat dan memahami semua mutu. Contoh, direktur perusahaan rutin menjamin mutu produk dan mendukung pelatihan karyawan. Yang keenam, klausul keenam, perancangan atau planning, berisi langkah-langkah organisasi dalam meningkatkan resiko peluang, menetapkan tujuan mutu, dan menyusun rencana untuk pencapaiannya. Contohnya, resiko bahan baku terlambat, rencana pembuatan 2 pemasok cadangan. Tujuan mutu, mengirim 100% tepat waktu setiap bulan. Klausul 7 dukungan atau support, berhubungan dengan semua sumber daya yang dibutuhkan untuk menjamin sistem mutu. Sumber daya manusia atau SDM, infrastruktur dan lingkungan kerja, pengetahuan organisasi, komunikasi, dan dokumentasi. Contoh, melatih karyawan memastikan alat produksi bersih dari dan terawat, serta menyimpan dokumen mutu dengan baik. Yang klausul 8 operasi atau operation, ini bagian paling teknis bagaimana organisasi merencanakan pelaksanaan dan pengendalian proses produksi atau layanan. Langkah umumnya, yang pertama rancangan produksi atau pelayanan, yang kedua pengendalian mutu atau KISI, yang ketiga ada penanganan keluhan pelanggan, yang keempat identifikasi produk yang tidak sesuai. Contoh, perusahaan melakukan wajib punya prosedur produksi higienis dan memeriksa sebelum distribusi. Klausul 9 evaluasi kinerja atau performance evaluation, organisasi harus memantau, mengukur, menganalisis, dan mengevaluasi kepuasan pelanggan, efektivitas sistem mutu,
Audit internal tujuan manajemen. Contoh survei pelanggan dilakukan setiap 6 bulan, hasilnya digunakan untuk memperbaiki layanan. Klausul 10 yaitu peningkatan atau improvement, berisi komitmen untuk memberikan keberlanjutan atau continue improvement. Yang pertama ada mengatasi ketidaksesuaian atau masalah yang muncul, melakukan tindakan korektif, meningkatkan efektivitas dan sistem mutu dari waktu ke waktu. Contoh, setelah ada keluhan produk bocor, perusahaan memperbaiki metode penyegelan botol dan melakukan pelatihan ulang. Materi selanjutnya yaitu pemanfaatan penerapan ISO 9000 bagi perusahaan dan pelanggan. Manfaat peranan ISO 9001 bagi perusahaan. Yang pertama, proses kerja lebih efisien dan terstandar. Penerapan ISO 9001 membantu perusahaan dalam mengidentifikasi dan mendokumentasikan proses-proses kerja yang ada sehingga menciptakan standar operasional yang jelas. Dengan adanya standar ini, setiap karyawan tahu apa yang diharapkan dari mereka, mengurangi kebingungan dan meningkatkan konsistensi dalam pelaksanaan tugas. Proses yang terstandar juga memudahkan analisis dan perbaikan sehingga meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Yang kedua ada meningkatkan citra dan kepercayaan pasar. Sertifikasi ISO 9001 memberikan pengakuan bahwa perusahaan berkomitmen terhadap kualitas dan sistem manajemen mutu dan efektif. Ini meningkatkan citra perusahaan di mata pelanggan dan mitra bisnis. Ketika konsumen melihat bahwa suatu perusahaan memiliki sertifikasi ISO, mereka lebih cenderung mempercayai produk dan layanan yang ditawarkan. Yang ada pada giliran dapat meningkatkan pangsa pasar dan daya saing. Yang ketiga ada mengurangi kesalahan dan pemborosan. Dengan menerapkan sistem manajemen mutu yang baik, perusahaan dapat mengidentifikasi area yang rentan terhadap kesalahan dan pemborosan. Proses yang terstandarisasi dan terukur memungkinkan organisasi untuk mengoptimalkan resiko kesalahan dan mengurangi biaya yang terkait dengan produk cacat atau proses yang tidak efisien. Dengan demikian, organisasi dapat meningkatkan profitabilitas dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang keempat ada dapat menjadi syarat tender atau ekspor. Sertifikasi ISO 9001 seringkali menjadi salah satu syarat dalam proses tender atau ekspor. Banyak perusahaan dan negara mengharuskan mitra bisnis mereka untuk mematuhi standar internasional sebagai jaminan kualitas. Dengan memiliki sertifikasi ini, perusahaan tidak hanya dapat meningkatkan peluang memenangkan tender, tetapi juga bisa memperluas pasar ke negara-negara yang mengutamakan standar kualitas yang tinggi. Yang selanjutnya ada manfaat peranan ISO 9001 bagi pelanggan. Yang pertama ada produk atau layanan yang lebih konsisten mutunya. Salah satu manfaat utama bagi pelanggan dari penerapan ISO 9001 adalah bahwa produk dan layanan yang mereka terima lebih konsisten dalam kualitas. Dengan adanya sistem manajemen mutu yang baik, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap produk atau layanan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Hal ini meningkatkan kepuasan pelanggan karena mereka tahu apa yang diharapkan dari produk yang mereka beli. Yang kedua ada lebih puas terhadap kualitas produk. Dengan produk dan layanan yang lebih konsisten, pelanggan cenderung merasa lebih puas terhadap kualitas dan mereka terima. ISO 9001 berfokus pada pemenuhan kebutuhan pelanggan, sehingga perbaikan keberlanjutan dalam kualitas produk dan layanan menjadi prioritas. Kepuasan pelanggan yang tinggi dapat meningkatkan loyalitas dan menciptakan hubungan jangka panjang antara perusahaan dan konsumen. Yang ketiga adalah lebih mudah menyampaikan keluhan dan mendapat
tanggapan cepat. Penerapan ISO 9000 juga memudahkan pelanggan untuk mengambil keluhan dan umpan balik. Sistem manajemen mutu yang baik mencakup prosedur untuk menangani keluhan dan keluhan pelanggan dengan cepat dan efektif. Dengan adanya respon yang cepat terhadap keluhan, perusahaan dapat meningkatkan hubungan dengan pelanggan dan menunjukkan bahwa mereka menghargai masukan dari konsumen. Yang keempat, ada produk mematuhi standar internasional. Produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang menerapkan ISO 9001 biasanya memenuhi standar internasional yang diakui. Oleh hal ini memberikan jaminan tambahan bagi pelanggan bahwa produk yang mereka terima tidak hanya berkualitas tinggi tetapi juga aman dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kepastian ini sangat penting bagi pelanggan yang mencari produk yang dapat diandalkan dan berkualitas tinggi dalam pasar yang kompetitif. Sekian pemaparan materi saya tentang TQM. Jika ada salah kata dan kekurangan dalam pemaparan, saya minta maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.